Saat ku sendiri, ku sering memikirkan apakah tujuan. Jemaat Tuhan semua, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, agar kedatangan Tuhan itu adalah satu kedatangan yang sangat berbahagia bagi kita. Jadi kita angkatkan satu pujian kita pada pagi hari ini, yaitu satu pujian yang bertajuk Dengarkanlah Suara Nafiri.
Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita. Kasih-Nya sungguh melimpah di hidup kita, dan juga pertolongannya selalu ada bagi kita. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengangkatkan syukur kita kepada Tuhan, di mana kita ingin menyatakan kepada Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih untuk segala-galanya yang Kau telah lakukan dalam hidup kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau Tuhan pada hari ini. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya Tuhan. Ini kami datang di hadirat Tuhan Yesus pada pagi ini. Kami ingin datang mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjadi sebuah bejana yang siap dibentuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari kita katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau supaya Tuhan membentuk hidup kami. Kami mau Tuhan menyempurnakan kami. Haleluya Tuhan, ini pengakuan kami. Haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari kita katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu
kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami akan menyampaikan satu pujian untuk Tuhan sebagai kesaksian kami, dan biarlah nyanyian ini juga menjadi berkat kepada kita semua yang mendengarnya pada hari ini. Karena dalam koros lagu ini mengatakan, mari kumpulkanlah sebanyaknya bekal untuk kembali menghadap Tuhan. Kelak di sana tiada pembela, karena tubuh kita akan bercerita buku kehidupan, menyimpan segala jawaban ataupun apa-apa yang kita buat di bumi ini semuanya tersimpan di dalam buku kehidupan. Jadi itulah lirik lagu ini dan arti daripada pujian ini. Oke, kami akan menyampaikannya untuk Tuhan pada hari ini. Karena
berdoa ini untuk kita dapat bersama-sama sekali lagi pada hari ini untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Oke, jadi sebelum kita meneruskan firman Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan dulu, menyerahkan setiap pribadi kita dalam tangan Tuhan sekali lagi, supaya pada hari ini apapun yang kita dengar daripada firman-Nya itu, ya kita sungguh-sungguh diberkati. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah Tuhan kami yang mengasihi kami. Kami sebentar lagi mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Nya. Jadi kami berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan waktu yang kami pakai mendengar firman Tuhan ini, supaya Tuhan yang memberkati kami melalui setiap apapun yang kami dengar Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu menguasai hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh fokus kepada firman-Mu Tuhan. Segala gangguan daripada kuasa-kuasa setan yang mengganggu konsentrasi kami mendengar firman Tuhan hari ini, kami patah lumpuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja, biarlah kami fokus Tuhan dengar firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, hamba hanya sebagai alat Bapa. Hamba siap dipakai oleh Tuhan, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kami semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Pada hari ini saya dan membawa kita mendengar ataupun melihat daripada Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Memang bahagian ini panjang. Bahagian ini sebenarnya panjang. Kalau kita lihat itu daripada Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai akhir ataupun sampai selesai itu sampai 22. Tapi saya hanya baca untuk kita beberapa ayat saja yang akan menjadi boleh kita katakan sebagai renungan kita lah pada hari ini. Nah, dalam bahagian ini mengisahkan tentang segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya, kata Salomo dalam bahagian ini. Jadi dalam ayat 11, saya nak baca ayat 11 untuk kita. Dalam ayat 11 di situ mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini yang jadi masalahnya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampailah akhirnya hidup manusia itu. Tapi yang jelas dalam ayat ini firman Tuhan berkata, ia, yaitu Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, bahkan ia, yaitu Allah tadi, memberi kekekalan ke dalam hati mereka. Siapa mereka itu? Saya dan saudara, yang adalah makhluk yang dipanggil manusia ini. Jadi ini yang akan kita sama-sama belajar, yang akan kita sama-sama dengar pada hari ini melalui firman-Nya. Dan saya nak membawa kita dengan satu tema, yaitu manusia diciptakan untuk kekekalan. Karena tadi dalam bahagian ini dia bercakap tentang kekekalan, kekekalan. Macam perbelit keras-keras juga lidah kita sebut. Kekekalan, jadi manusia diciptakan untuk kekekalan. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat daripada kekal, perkataan kekal ataupun kekekalan ini melalui kamus, di situ penjelasannya seperti ini. Tetap ada berterusan, dan untuk sepanjang masa itu dia kekal. Tidak hapus ataupun luput, tidak hilang ataupun tidak berubah, dan sebagainya lah. Dan yang seterusnya di situ kalau kekal adalah abadi. Abadi, kekal untuk selama-lamanya, itu kekal. Nah, kalau kekekalan pula yaitu keadaan yang tetap, tidak luput, tidak berubah dan sebagainya, selama-lamanya tetap seperti itulah dia.
tidak akan luput ataupun tidak akan pandai luput lah seperti barang-barang yang kita beli di kedai sana. Ada tarik luputnya, tidak. Jadi kekekalan adalah keadaan yang memang tetap begitu sampai selama-lamanya. Oke, itu dia kekekalan. Nah, manusia, saya dan saudara dicipta oleh Allah adalah untuk perkara ini. Oke, untuk perkara yang tidak pandai ada tarik luputnya ini tadi. Oke, untuk perkara yang tidak pandai berubah tadi ini, kekal untuk selama-lamanya ataupun abadi untuk selama-lamanya. Itulah tujuan Tuhan. Kenapa Dia mencipta manusia ataupun saya dan saudara. Nah, Allah telah menempatkan dalam hati manusia. Perhatikan firman Tuhan di sini. Allah telah menempatkan dalam hati saya dan saudara suatu keinginan yang memang sangat-sangat mendalamlah akan sesuatu yang lebih daripada hal duniawi sebenarnya. Ya, jadi ini yang Tuhan telah lakukan ke dalam hidup saya dan saudara sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam pengkhotbah tadi itu. Ya, Dia telah menempatkan sebenarnya, Dia telah menyimpan, menempatkan dalam hati saya dan saudara itu suatu keinginan yang memang sangat-sangat mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal-hal duniawi. Dan juga manusia mau hidup untuk selama-lamanya. Ini sudah pasti, kan? Ini sudah pasti. Dan mau menemukan nilai kekal itu di dalam dunia dan berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan segala kegiatan yang ada di dunia. Jadi nak cakap tidak pun tidak boleh. Oke, manusia, saya dan saudara itu sebenarnya kalau ditanya, semua kita mau hidup untuk selama-lamanya, betul? Itu sebabnya kenapa kita tidak mau mati. Ada yang, kalau boleh saya boleh hidup 100 tahun, 200 tahun, itu manusia. Oke, terus terang kita katakan, dan saya rasa kalau semua ditanya, memang kita semua mau hidup untuk selama-lamanya. Itulah manusia. Nah, jadi tetapi ternyata semua yang kita usahakan cari di dunia ini, karena kita berusaha nak cari yang kekal, rupanya tidak ada yang kekal di bumi. Hidup kita juga tidak akan kekal di bumi. Malah semua harta benda kita yang kita miliki pada hari ini pun tidak akan kekal. Ya, semuanya ada tarik luput. Nah, jadi ternyata semua yang yang ada di bumi itu sifatnya tidak kekal. Jadi kekekalan ataupun kekal itu tetap untuk selamanya itu tadi, abadi, kekal sampai selama-lamanya itu tadi adalah kehidupan setelah kematian. Nah, inilah kenyataannya. Oke, inilah kenyataannya. Jadi yang kekal itu bukan untuk hari ini, tetapi yang kekal itu adalah setelah nanti kita matilah, begitu. Nah, jadi hidup yang ada pada hari ini, ya perhatikan firman Tuhan. Hidup yang ada hari ini adalah persiapan untuk hidup yang akan datang. Ya, hidup kita yang ada pada hari ini adalah persiapan kita untuk hidup yang akan datang. Nah, hidup yang sekarang hanya sementara, betul? Ya, kita semua sudah tahu lah. Oke, kita semua sudah tahu bahwa hidup yang ada sekarang adalah hanya sementara saja. Nah, tetapi hidup yang akan datang adalah kekal. Oke, hidup yang nanti selepas kematian tadi adalah kehidupan yang ataupun adalah hidup yang kekal. Oke, di situ barulah ada kekal tadi itu. Oke, di situ barulah ada hidup kekal tadi ataupun yang memang tetap untuk selama-lamanya itulah. Nah, hubungan kita dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di dunia pada hari ini akan menuntun. Oke, paham menuntun kan? Ya, menuntun kita. Mana dia pergi, di situ kita pergi. Mana dia pergi, di situ kita pergi, menuntun kita. Oke, jadi hubungan kita dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di dunia pada hari ini akan menuntun hidup kita dalam kekekalan bersama dengan Dia kelak. Perhatikan firman Tuhan. Oke, yang boleh menuntun hidup kita supaya kita nanti boleh berada bersama dengan Dia di kekekalan di sana adalah hubungan kita dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus di dunia pada hari ini. Nah,
Jadi itu pun kalau saya menggunakan perkataan kalau. Oke, kalau kita ada hubungan yang baik dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, barulah kita boleh bersama dengan dia di dalam kekekalan sana nanti. Itu kalau tidaklah. Kita akan teruskan. Nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau di dunia ini kita menolak keselamatan, perhatikan firman Tuhan. Oke, kalau di dunia ini kita menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terpaksa menanggung penderitaan seumur hidup di dalam api neraka. Dengan bahasa kasarnya itu. Oke, jadi kalau di dunia ini pada hari ini Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terpaksa. Di sini pun saya menggunakan perkataan terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena tujuan Tuhan itu sebenarnya mau supaya semua manusia harus bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan sebenarnya. Tetapi kalau kita sendiri yang menolak keselamatan itu, yang tidak mau keselamatan itu, terpaksalah kita akan menanggung penderitaan di dalam api neraka seumur hidup. Dengan kata lain yang sangat menyedihkan, terpaksalah kita terpisah daripada Dia, daripada Tuhan, daripada Allah. Mau tidak mau itu, mau tidak mau, memang terpaksa berpisah dengan Dia. Kenapa? Karena kita sendiri yang menolak, tidak mau keselamatan yang Dia telah bawa. Pada waktu kebaktian Natal, ya kita sudah mendengar ini juga. Pada waktu itu, para hamba-hamba Tuhan telah mengatakan bahwa Dia telah turun daripada surga, datang ke bumi, membawa keselamatan kepada semua manusia. Jadi kalau kita terima itu, haleluya. Tapi kalau tidak, kalau kita menolak keselamatan itu, ya terpaksalah kita menanggung penderitaan seumur hidup di dalam api neraka, ataupun dengan kata lain, terpaksalah kita terpisah dari Tuhan. Nah, dalam hidup saya dan saudara pada hari ini hanya ada dua pilihan, kekekalan. Yang pertama, ya sudah pastilah hidup kekal di surga, dan yang kedua adalah hidup kekal di dalam neraka. Hanya ada dua pilihan, seperti mana nyanyian tadi. Surga neraka bahagia sengsara. Nah itu dia. Nah jadi inilah yang memang sudah menjadi kenyataan hidup manusia itu, akan harus membuat pilihan apa hidup kekal di surga ataupun hidup kekal di dalam neraka. Jadi itulah kekekalan. Nah, yang pertama Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, manusia diciptakan segambar dengan Dia, ya memang sudah jelas. Kalau kita lihat itu daripada firman Tuhan, pada waktu Allah menciptakan Adam, dan di situ Dia mengatakan dalam Kejadian itu, tetapi saya tidak akan bawa kita melihat itu, hanya saya nak jelaskan dia begini. Ya, memang pada waktu itu Allah mengatakan Dia akan menciptakan manusia segambar ataupun seperti Dia lah, bukan seperti rupanya itu, tidak. Sebabnya kenapa hamba-hamba Tuhan selalu katakan waktu dia menyampaikan firman Tuhan itu, ya kalau kita mau seperti Yesus, kita harus punya janggut. Seperti mana pasta juga pada hari ini. Ya bukan begitu. Apa betul Tuhan ada janggut kah? Itu kita masih belum tahu kan. Yang kita tengok yang ada janggut itu bukan Dia tuh, hanya pelakunya saja. Nah jadi manusia ataupun saya dan saudara diciptakan oleh Allah segambar dengan Dia. Maksudnya di situ untuk mendapat hidup nanti dalam kekekalan di sana. Itu tujuan Tuhan sebenarnya. Ya seperti mana yang telah kita lihat dari awalnya tadi. Ini yang pertama, yang sudah jelas bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Allah itu segambar dengan Dia, supaya kita, saya dan saudara nanti hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Ya, Allah adalah Tuhan yang kekal, betul? Ya, sudah pasti bahwa Allah adalah Tuhan yang kekal. Maka dengan itu kerinduan hatinya Tuhan itu, kerinduan hatinya Dia mau supaya saya dan saudara nanti berada bersama-sama dengan Dia
di dalam kekekalan. Seperti mana yang saya telah jelaskan tadilah. Nah itu kalau kita lihat daripada firman Tuhan, Mazmur 93 ayat 2, di situ firman Tuhan berkata, tahtamu ya Tuhan, kukuh sejak dahulu kala, dan Engkau ada sejak permulaan. Memang sudah jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Dialah Allah dari kekal sampai kekal. Nah dalam Yohanes 14 juga di situ Yohanes mengatakan ayat dalam ayat kedua, di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, perhatikan di sini. Jika hal ini tidak benar, kata dia, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Ini kata Tuhan Yesus. Kalaulah, kata dia kan, kalau ini tidak benar, karena di situ dia katakan, di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Tapi kata dia, jikalau itu tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Tetapi memang inilah kenyataannya. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Kenapa? Karena memang sudah sangat jelas bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Dia, segambar dengan Dia, seperti Dia, karena Dia mau supaya saya dan saudara itu nanti harus kembali bersama-sama dengan Dia di alam kekal di sana itu. Nah, jadi inilah yang pertama yang kita lihat pada hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan mencipta saya dan saudara adalah supaya kita nanti bersama-sama dengan Dia di dalam alam kekal, alam kekal. Nah, dan yang seterusnya, Allah telah menetapkan suatu saat manusia pasti akan mati, betul? Iya, sudah pasti juga. Dan setelah itu berpindah ke alam kekekalan. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibrani 9 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Tidak seperti mana ajaran-ajaran yang lain mengatakan bahwa nanti kalau mati akan hidup lagi, mungkin dalam bentuk binatang ini, mungkin dalam bentuk binatang itu, dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada itu. Karena firman Tuhan buk kudus mada, genap ikut manusia, endak atau endak mati sekali aja ku jaku Tuhan. Lalu udahnya dihakim. Nak buat macam mana? Seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Haleluya. Tapi kalau ada yang diberi peluang 2 kali menikmati hidup itu, ya bersyukurlah. Itu urusan Tuhan dengan dia. Karena banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat. Ada yang sudah mati, waktu didoakan, woi dia hidup lagi. Ya puji Tuhan, itu kesempatan untuk dia yang kedua kali. Tetapi yang jelasnya di sini, faktanya kata orang itu, kebenarannya itu sesuai dengan firman Tuhan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan setelah itu pasti akan dihakimi. Dan yang kedua Bapak Ibu, pada hari ini, hidup hari ini, hidup hari ini adalah persiapan untuk kekekalan, seperti mana yang telah dijelaskan pada awalnya tadi. Hidup pada hari ini adalah persiapan kita untuk hidup nanti yang akan ada di sana, yang kekal itulah. Nah, peluang diberikan kepada manusia untuk menikmati hidup di dunia ini hanya sekali saja. Nah, setelah itu dihakimi, kata firman Tuhan tadi kan? Iya, memang sudah jelas. Inilah hakikatnya, inilah kenyataannya hidup manusia. Jadi peluang, kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menikmati hidup di dunia ini hanya satu kali. Tapi seperti mana yang telah saya katakan tadi, kalau ada yang diberi peluang 2 kali itu, ya bersyukurlah. Jadi pergunakanlah kesempatan itu untuk memuliakan Allah, untuk bersaksi bagi Dia. Ya, jangan dia beri peluang kedua kali, tapi kau tidak mau memuliakan Dia, bahaya itu. Jangan main-main dengan hal ini. Nah, firman Tuhan tadi berkata, hati-hati akan terus dihakim itu kalau sudah parai, kalau sudah mati. Nah, jangan sampai menyesal kalau dalam kehidupan yang ada sekarang kita tidak menerima Dia. Firman Tuhan, perhatikan, jangan sampai nanti kita menyesal kalau dalam hidup kita yang ada sekarang ini kita tidak menerima Dia ataupun menolak keselamatan tadi itu. Tidak mau percaya kepada Dia,
dan menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, ataupun sebagai Tuhan bahkan Juru Selamat kita. Karena tidak ada peluang lagi berbuat demikian kalau sudah di alam kekekalan di sana. Tiada kata terlambat untuk kita bertaubat selagi nadi belum berhenti, denyut nadi belum berhenti, kata dia. Berarti selagi ada kesempatan, selagi ada peluang hari ini, inilah kesempatan untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan bahkan Juru Selamat kita. Jangan sampai kita menolak Dia, jangan sampai kita tidak menerima Dia. Nanti menyesal, tidak guna. Kata orang, kalau biasanya penyesalan ini selalu kalaulah aku tahu, kalaulah, kata dia kan. Nah, jadi jangan sampai saya dan saudara menyesal karena dalam kehidupan kita pada hari ini tidak mau menerima Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan percaya kepada Dia, ambil Dia dalam hidup saya dan saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Karena tidak pernah ada peluang lagi untuk berbuat demikian kalau sudah di sana. Ya, saya tidak pasti apakah kita masih ingat kesaksian Mary Catherine Baxter itu, yang menceritakan bagaimana waktu dia dibawa oleh Tuhan ke alam sana itu. Ya, waktu mereka berjumpa dengan satu orang gadis muda yang pada waktu itu menangis di kaki Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan di sana. Tuhan katakan, dia tidak katakan, dia hanya menggelengkan kepala. Dan sampai Tuhan Yesus sendiri juga meneteskan air mata, kata Mary Catherine Baxter itu dalam kesaksiannya itu. Nah, waktu Mary Catherine tanya dengan dia, kenapa Tuhan, ya memang tidak ada peluang lagi untuk bertaubat di tempat itu. Peluang untuk bertobat, peluang untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu dan saya adalah hidup yang ada pada hari ini, di dunia hari ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Apatah lagi dalam kehidupan kita hari ini, banyak macam perkara yang berlaku dalam kehidupan kita yang membuat kita terbuai-buai oleh keinginan daging dunia ini. Kenapa? Karena manusia itu berusaha untuk mencari apa yang boleh membuat dia hidup kekal di bumi. Tidak, Bapak Ibu. Semua yang ada di bumi ini adalah sementara. Jadi kalau kita lihat daripada firman Tuhan, contoh daripada Lukas 16 ayat 19 sampai yang ke-31, tentang Lazarus dan orang-orang kaya itu. Ya, dalam ayat 22 saya akan baca untuk kita. Orang miskin itu kemudian meninggal lalu dibawa malaikat ke tempat terhormat di samping Abraham di surga. Orang kaya itu meninggal juga dan dikuburkan. Perhatikan firman Tuhan, di dunia orang mati ia menderita sekali, menderita sekali. Dan pada waktu ia memandang dari sana ke atas, ia melihat dari sana, ia melihat Abraham di tempat jauh, dan Lazarus, kata firman Tuhan, ada di samping Abraham. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di samping Abraham, Lazarus ada, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Abraham, kata orang kaya ini tadi. Bapak Abraham seru orang kaya itu, kasihanilah saya, suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air lalu datang membasahi lidah saya. Ya, dia katakan, Bapak Abraham, seru orang kaya tadi itu. Dia merayu kepada Bapak Abraham, kasihanilah saya, kata dia. Suruhlah Lazarus mencelupkan mencelupkan jarinya ke dalam air lalu datang membasahi lidah saya, kata dia. Saya sengsara sekali di alam ataupun di dalam api ini, kata dia. Rupa-rupanya neraka itu api ya. Aduh, saya pikir bagus-bagus tadi neraka. Rupa-rupanya tidak. Sengsara hidup di sana, kata firman Tuhan. Ya, dalam ayat 25, tetapi Abraham menjawab, ingatlah anakku, kata dia. Seumur hidupmu engkau sudah mendapat semua yang baik-baik, sedangkan Lazarus mendapat yang jelek-jelek, kata dia. Yang tidak bagus-baguslah, makan daripada tulang-tulang yang jatuh daripada meja orang kaya tadi itu. Kasihan Lazarus.
Nah sekarang ia senang di sini dan engkau sengsara di sanalah, begitu. Dan seterusnya Abraham katakan, selain itu kata Bapak Abraham kepada dia, di antara engkau dan kami sudah dibuat sebuah jurang yang sangat besar, supaya orang dari sini tidak dapat ke sana dan dari sana tak boleh datang ke sini. Nah, kenapa? Karena ada jurang, kata Abraham. Nah, jadi kalau kita lihat perkara ini Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Jadi bagaimana? Apakah keputusan kita pada hari ini? Apa masih mau berfoya-foya lagi? Ataupun apa masih mau mengabaikan firman Tuhan? Tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Jadi marilah jemaat-jemaat Tuhan, marilah pada hari ini. Marilah pada hari ini, ambillah peluang ini, ambillah kesempatan hari ini. Jangan tunggu besok. Dalam kesempatan masa kini, isilah hidupmu dengan firman Tuhan, kata dia. Ya, jangan kita katakan, oh tidak apa-apa lah, besoklah, bulan depan lah, jangan. Apa kita tahukah bila waktu kita Tuhan jemput ke sana itu? Ingat, di sana tidak ada pembela, hanya kamu dengan Tuhan saja. Waktu nanti Dia tanya, tak ada yang boleh bela kamu. Buku kehidupan menyimpan semua jawaban, kata dia. Berarti semua yang kita buat di bumi ada dalam buku itu. Ya, mana kita boleh berdalih di hadapan Tuhan? Begini-begini Tuhan. Seperti mana mereka yang katakan, seperti mana Tuhan katakan itu, bukan semua orang yang berseru Tuhan, 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 Dia yang boleh ke sana. Tapi apa? Yang melakukan kehendak Bapa. Ya Tuhan tahu semua itu karena semua sudah ada dalam buku kehidupan Bapak Ibu. Nanti waktu kita berhadapan dengan Dia di kursi pengadilan di sana, nanti waktu Dia buka-buka, aduh namun macam mana? Jadi inilah kesempatan, inilah peluang hari ini untuk kita dapat mengisi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan tadi. Ya, jadi mari ambillah kesempatan peluang hari ini untuk kita boleh mempersiapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita masih belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbuatlah demikian hari ini Bapak Ibu. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, tidak ada peluang lagi. Inilah kesempatan itu. Ingat, saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan itu supaya saya dan saudara nanti boleh hidup bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Bukan di dalam neraka yang kekal, tidak, dalam surga yang kekal. Di situ ada bahagia. Nah, firman Tuhan pada hari ini, marilah. Sekali lagi saya katakan, bagi Anda yang masih ragu-ragu, hari ini jangan pernah ragu-ragu lagi. Terimalah Dia dalam hidup Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan kalau ada di antara kita yang sudah menerima Dia juga, yang sudah mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita, tapi masih hidupnya itu boleh dikatakan tidak menentulah. Uruslah hidupmu hari ini di hadapan Tuhan. Dia mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, menjaga kekurusan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Dia, kata firman. Apa maksud segambar? Ya seharusnya seperti Dia. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Ya, berusaha untuk hidup kudus, begitu Dia. Kenapa? Karena Dia mau kerinduan hati Dia itu sebenarnya. Dia mau saya dan saudara nanti akan ada bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Bukan hidup kekal di dalam api neraka, tidak. Tetapi hidup kekal di dalam kerajaan surga. Itulah kerinduan hati Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang kita telah sama-sama dengar dan belajar pada hari ini sampai di sini. Ingatlah, apa tujuan Tuhan? Kenapa Dia menciptakan saya dan saudara di bumi ini?
Ya, dia mau supaya setelah nanti kita mati, setelah nanti kita meninggalkan dunia yang sementara ini, kita akan berada bersama-sama dengan dia atau menikmati hidup kekal di surga bersama-sama dengan dia. Itu tujuan Tuhan sebenarnya. Bukan hidup kekal di dalam neraka, tidak. Tidak. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami tentang tujuan Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan kami di bumi ini. Ya, Tuhan menciptakan kami di bumi ini karena Tuhan mau supaya nanti kami boleh kembali bersama-sama dengan Dia di alam yang kekal di sana, kekal di dalam kerajaan surga. Bukan kembali dalam hidup kekal di dalam kerajaan neraka, tidak. Tetapi tujuannya Tuhan itu supaya kami sama-sama nanti boleh balik kepada Dia, hidup dengan Dia di alam kekal di surga yang kekal di sana. Terima kasih karena firman-Mu Tuhan hari ini mengingatkan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memeteraikan firman Tuhan ini ke dalam setiap hati pribadi kami, agar setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini membuat keputusan untuk tetap taat setia kepada Engkau yang masih belum lagi menerima Dia, dan biarlah buat keputusan pada hari ini untuk menerima Dia, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan bahkan Juru Selamat mereka juga, agar kami semua nanti setelah kami meninggalkan dunia ini, kami akan berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang kekal di sana. Haleluya, karena itulah tujuan Tuhan, kenapa Tuhan telah menciptakan kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua pada hari ini.